Assalamualaikum Bu Arina. Waalaikumsalam Bu Irma. Bagaimana kabarnya Bu Arina hari ini? Alhamdulillah saya kabarnya baik Bu Irma. Bu Irma sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya Bu, kemarin Ibu nelpon saya ya? Iya, saya tuh nelpon Ibu kemarin, tapi Ibu sepertinya lagi ada kegiatan, jadi nggak diangkat Bu. Saya ini mau cerita Bu, Oh, saya ini ada permasalahan Bu di kelas. mm-mm. Jadi saya rasa-rasanya pengen cerita curhat gitu sama Bu Irma. Boleh saya curhat ya Bu Irma? Oh boleh Bu, emang permasalahannya Oh, apa ya Bu? iya, jadi saya ini kan mengajar kelas 5 ya Bu ya. Ya, Tapi kalau Bu Irma kan masih mengajar kelas 1 ya Bu. Saya ini mengajar kelas 5 sekarang. Nah, kebetulan ada dari beberapa jumlah murid saya itu dari 28 siswa, ada satu siswa itu yang dia sampai sekarang belum lancar membaca dan menulis pun dia untuk yang tulisan yang panjang seperti mengetahui, menjelaskan itu karena dia belum lancar membaca, jadi dia cenderung bingung bagaimana cara menulisnya. Bahkan membaca itu masih sifatnya mengeja Bu Irma. Jadi iya. saya mengalami kesulitan bagaimana menghadapi anak ini tadi, apa yang harus saya lakukan. Makanya itu saya dari kemarin tuh pengen curhat gitu, nelpon Bu Irma gitu. Pengen gimana sih kalau curhat siapa tahu bisa menemukan solusi gitu dari Bu Irma. Itu Bu. Iya Bu, saya juga sedih ya Bu ya dengarnya ya, sudah Iya, kelas 5 gitu ya Bu ya, anak tersebut belum lancar membacanya gitu kan Bu. Sedangkan kita tahu sendiri ya Bu ya, pelajaran kelas 5 ini sudah sangat tinggi ya. iya betul Bu. Jadi uh, dia bingung. Dia secara pemahaman kalau kita tanya secara lisan paham, tapi ketika dia menulis dan membaca itu yang dia bingung. Dan tidak mungkin kan Bu Ya, kita setiap hari membimbing seperti itu. Saya khawatirnya ketika ulangan nanti itu bagaimana itu saya menghadapinya Bu. Itu yang menjadi permasalahan saya Bu. mhm, iya, Mm-mm. sedih, sangat sedih sekali ya Bu ya mendengarnya ya. Iya Bu. Murid seperti itu gitu ya, istilahnya sudah kelas 5 gitu ya. Harusnya dia sudah lancar gitu kan, ini masih apa tuh, membacanya aja masih terbata-bata. Kalau menurut Ibu sendiri nih, adakah, solusi gitu ya untuk mencari permasalahan yang Ibu hadapi gitu, seperti itu? Seperti apa Bu yang akan Ibu selesaikan gitu, yang akan Ibu, apa namanya, yang akan Ibu ambil langkah-langkahnya itu seperti apa gitu untuk mengatasi masalah seperti itu? Ya, jadi dari kemarin tuh saya berpikir bagaimana ini anak cara mencari solusinya seperti apa. Akhirnya saya nonton-nonton dari mencari referensi ya Bu ya, nonton dari YouTube gitu. Ini saya salah satu langkah saya sharing sama Bu Irma untuk berkonsultasi apakah langkah saya ini nanti apakah benar atau salah, namanya sharing sebagai rekan sejawat ya Bu. Jadi Iya. rencana yang mau saya lakukan ini saya mencari solusinya adalah mengidentifikasi masalah itu dengan cara saya apa sih menjadi latar belakang anak ini sampai sekarang belum bisa lancar membaca. Setelah saya merenung, ternyata mungkin ini saya tidak menyalahkan keadaan, tetapi mungkin salah satu faktor dari kita kan COVID ya Bu ya, waktu itu ya Bu. Iya, Jadi anak ini kurang lebih 2 tahun, itu kan COVID itu kan keadaan siswa harus mau nggak mau harus naik gitu ya Bu. Sedangkan anak ini nggak saya tanya, saya panggil, kenapa kok bisa kamu sampai sekarang belum masih membacanya masih terbata-bata gitu. Terus anak ini menceritakan kepada saya bahwa di rumah orang tuanya sibuk bekerja karena kebetulan lingkungan tempat saya kan lingkungan orang pasar ya Bu. Jadi ibunya berdagang di pasar dari pagi sampai sore dan karena ibunya berdagang di rumah tidak ada yang memperhatikan dan membimbing anak ini belajar di sekolah gitu. Walaupun di rumah itu tidak ada yang membimbing dia dalam membaca dan mengontrol anak itu nggak ada. Itu ya Bu yang iya.
Akhirnya saya mencari solusinya dengan cara saya ajak cerita, kemudian saya, "Apa aja sih, Nak, masalah kamu? Eee, ada nggak semangat kamu buat untuk belajar baca?" Gitu. Dan alhamdulillah anak-anak itu, "Saya pengen Bu belajar baca, tapi saya bingung bagaimana caranya." Gitu. Dan saya senang sekali ketika mendengar dia dia pengen belajar baca itu tadi, tergeraklah dari hati saya untuk mencari solusinya bagaimana gitu. Jadi saya mulai bicara dari hati ke hati dengan anak ini tadi Bu. Saya panggil gitu Bu. Jadi langkah pertama yang Ibu Arina lakukan adalah memanggilnya dan anak itu bercerita dari hati ke hati seperti itu ya Bu ya? Iya benar Bu, itu yang Kemudian saya langkah lakukan. selanjutnya Bu, langkah selanjutnya Eee, yang Ibu lakukan seperti apa? Langkah selanjutnya tadi kan saya mencari latar belakang anak kenapa belum bisa lancar membaca dan menulis. Kemudian saya berpikir tidak mungkin yang bekerja ini harus saya sendiri yang membimbing dari sekolahan ya Bu. Kalau saya Iya, membimbing dari sekolahan itu kan apalagi sudah kelas 5 materinya terlalu sulit dan tidak mungkin saya selipkan setiap hari bisa membimbing gitu kan. Akhirnya walaupun saya membimbing dari sekolah pun itu saya rasa kurang maksimal. Langkah yang saya pikirkan selanjutnya adalah memanggil orang tua, Bu. Memanggil orang tuanya ke sekolahan, mau tidak mau kita harus saling berkolaborasi, mengajak iya, kerjasama, membimbing anak ini tadi. Sudah kelas 5, menjadi beban juga ya, Bu. Jadi supaya orang tuanya iya, juga ada tanggung jawabnya untuk membimbing anak ini belajar membaca dan menulis di rumah juga. Jadi sekolah mendukung dan orang tuanya juga dia di rumah juga membimbing anak ini belajar baca tiap hari minimal ada kemajuan lah dari sebulan, dari seminggu ke minggu itu biar dia setidaknya sedikit-sedikit dia bisa lancar membaca gitu Bu. iya. Sudah bagus ya yang Ibu Arina ambil ya langkah-langkahnya ya untuk mengurai masalah yang ada ya. Nah, untuk selanjutnya apa sih reaksi dari orang tua tersebut Bu, ketika Bu Arina panggil? Iya, alhamdulillah reaksi dari orang tuanya, orang tuanya menyadari bahwa benar sekali dia dengan kesibukannya sebagai pedagang ya Bu, dari pagi sampai sore. Ternyata orang tuanya itu menangis, ternyata di balik kesibukannya, ternyata ada anak yang terlupakan yang sampai sekarang belum lancar membaca. Itu menjadi mungkin titik penyesalan orang tuanya. Dan setelah saya panggil tadi, orang tuanya menyadari bahwa ini belum terlambat. Jadi orang tuanya mau bahwa diajak bekerja sama untuk membimbing anak ini tadi dari rumah. Jadi orang tuanya legowo atau dia merasa oh dia merasa oke okay, kita yuk kita kerjasama terima kasih malah ibu guru sudah mengingatkan katanya gitu akhirnya menyadarkan saya bahwa saya juga harus membimbing juga dari rumah gitu jadi orang tua yang menerima gitu Bu alhamdulillah. Mhm. Iya Bu, alhamdulillah ya berarti orang tuanya sangat mendukung ya Bu ya, apa yang Ya, Bu Arina lakukan gitu ya terhadap perkembangan, apa tuh, kemajuan peserta didik yang Bu Arina alami. Selanjutnya reaksi anak tersebut bagaimana Bu? iya reaksi anak ini tadi alhamdulillah setelah saya ceritakan bahwa saya panggil orang tua gitu reaksi anak itu tadi dia merasa tidak diperhatikan, akhirnya dia merasa diperhatikan dari orang tuanya. Mhm. Merasa senang, jadi di rumah orang tuanya bisa menyempatkan waktu untuk membimbing anak-anak gitu. Jadi reaksinya itu Bu, jadi anaknya merasa senang bisa diperhatikan juga oleh orang tua dari rumah. Jadi sangat antusias anaknya gitu. Untuk belajar baca sama belajar nulis dari rumah gitu Bu. Alhamdulillah Bu ya, ternyata reaksinya sangat bagus ya dari orang tua maupun dari murid yang mengalami permasalahan tersebut ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, dari pihak sekolah adakah dukungan gitu ya Bu yang telah Ibu Arina kerjakan gitu, dukungan dari kepala sekolah apa dari rekan sejawat itu apakah ada gitu ketika Bu Arina menghadapi masalah seperti ini? Iya, alhamdulillah saya mendapat dukungan
penuh dari kepala sekolah, karena kepala sekolah juga begitu saya ceritakan itu juga merasa sedih kok bisa sampai kelas 5 belum bisa lancar membaca dan menulis gitu kan. Sedangkan materi pelajaran itu sudah mulai sulit gitu. Bagaimana anak ini dia mengalami kesusahan sendiri tapi tidak menemukan solusi begitu. Jadi kepala sekolah sangat mendukung sekali program yang saya lakukan dengan memanggil orang tua, terus supaya orang tua mengajari anaknya membaca setiap hari dari rumah, itu kepala sekolah sangat mendukung sekali. Selain itu Iya. juga rekan sejawat saya yang di sekolahan juga kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi rekan sejawat juga Mmm. memberikan solusi, kemudian trik-trik bagaimana anak itu supaya bisa lancar membaca gitu. Dengan ada Mhm. rekan sejawat yang, "Ya udah Ibu Arina pakai buku kelas 1 aja belajar membaca atau buku TK." Jadi kayak misal A, Kak Uku, aku, MA, KKN, makan ini masih kayak buku anak TK dikasihin sama anak ini tadi. Alhamdulillah anak ini tadi jadi rekan sejawat dan kepala sekolah itu serta orang tua itu sangat mendukung sekali langkah-langkah yang akan saya lakukan demi kemajuan anak ini tadi supaya lancar membaca dan menulis gitu, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah nampak dukungan ya dari orang tua, kepala sekolah, maupun dari rekan sejawat yang ada di sekolah ya Bu ya. Iya, Nah ini Bu, alhamdulillah. selanjutnya nih kan Ibu merencanakan nih ada program, baca tulis ya bagi anak yang belum lancar membaca. Kira-kira nih Bu, program ini kapan Ibu akan menerapkannya? Iya, ini kebetulan ini lagi suasana ujian ya, Bu Irma ya. Jadi, saya akan menerapkannya itu setelah ujian, Bu, minggu depan. Itu akan saya mulai Mhm. menerapkannya setiap hari dengan anak ini tadi. Saya Mhm. akan meluangkan waktu, eee, setelah pulang sekolah, saya bimbing dari sekolahan, kemudian saya pantau terus lewat WA dengan orang tuanya Mhm. supaya bahwa benar-benar orang tuanya itu membimbing juga dari rumah. Jadi saya menyempatkan waktu di Iya, sekolahan, jadi itu setelah ujian, Bu, baru saya laksanakan, Bu, karena supaya anak-anak fokus iya. belajar nanti ketika ujian gitu, Bu. Iya. Jadi lebih efektif ya, Bu, ya, setelah ujian ini ya, Bu, ya, karena Iya, waktu di sekolah lebih banyak ya. Iya. betul. Dan itu mereka fokus juga terhadap apa yang jadi tujuan pembelajaran, seperti itu ya, Bu, ya. Iya, benar Kalau saat sekali, Bu. ujian ini kan anak-anak fokus ke soal ya, Bu, ya. Iya, Itu kan jadi rata-rata pulangnya cepat ya. iya bener, Bu. Iya. Heeh, Ujiannya jadi anak-anak itu tahu kalau gitu. misalnya ulangan pulang cepat gitu kan. Iya, Mhm. jadi Iya. sebuah keceriaan sendiri, Bu, bagi anak-anak. Iya, kalau ada ulangan pasti Betul. pulang cepet. Iya. Iya. Iya nih, Bu, kan tadi kan udah nih waktunya habis STS ya, Bu, ya, STS ke-1 Iya, gitu. betul. Kira-kira itu targetnya yang Ibu rencanakan itu berapa bulan gitu, sehingga anak itu bisa lancar membaca, seperti itu, Bu? Kalau target saya kurang lebih 3 bulan, Bu. Jadi 3 bulan, saya, menargetkan anak ini, setidaknya sudah sedikit lancar membacalah, tidak terbata-bata lagi, untuk membaca yang panjang pun seperti mengetahui itu sudah bisa Mhm. gitu, Bu. Jadi, supaya nanti dia ada modal nanti ke depannya bisa alhamdulillah bisa belajar membaca, bisa menulis gitu. Jadi Mhm. saya membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan, Bu. Jadi itu yang Mhm. ini, Iya. untuk anak ini Alhamdulillah ya, Bu, menjadi ya. tolak ukurnya, Ya, gitu. tolak ukurnya ya. Jadi ya targetnya selama 3 bulan gitu ya, Bu, ya, gitu. Iya betul, Bu. 3 bulan gitu. Tapi apakah sehariannya itu akan ada waktu-waktu khusus gitu, Bu? Misalnya seminggu berapa kali gitu? Iya, heeh, jadi saya akan menyempatkan waktu kepada anak ini tadi seminggu 3 kali, saya meluangkan waktu sepulang sekolah, jadi dia teman yang lain Mmm. sudah pulang, kita 30 menit membimbing di sekolahan, belajar baca, Mhm. terus menulis juga. Kalau memang Mhm. dirasa waktunya kurang, bisa lebih dari 30 Mmm. menit, Bu. Jadi Iya. dibimbingnya di ruang guru nanti, Iya. gitu.
Alhamdulillah ya dari masalahnya Bu Arina ini, Bu Arina sudah bisa mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi, langsung bagaimana tujuannya, tujuan masalah itu karena apa gitu kan, solusinya bagaimana gitu ya, itu udah sangat jelas ya Bu ya. Dan kedepannya insya Allah masalah ini akan lekas terselesaikan gitu, karena ini masalahnya anak yang kurang lancar membaca ya Bu ya. Iya, Karena betul. heeh, karena sangat krusial sekali ya, Bu, ya, udah kelas 5 anak belum bisa membaca, sedangkan tahun depannya dia sudah kelas 6 gitu. Di kelas 6 pun masalahnya sudah sangat kompleks ya, Bu, ya, apalagi mau Iya, menghadapi ANBK dan lain-lain gitu, seperti itu iya. ya, Bu, ya. Mhm. Itu yang Mungkin menjadi sedih saya heeh, gitu. iya, Bu, benar Bu, saya juga mendengarkannya sangat sedih, Bu, gitu, karena kasus-kasus anak yang ini ya Bu ya, belajar di masa pandemi itu belajarnya tidak optimal seperti itu ya Bu ya. Karena kan di Betul. samping mereka belajarnya tidak bertatap muka langsung seperti itu dan belajarnya juga diajarkan oleh orang tuanya. Kita tahu kondisi orang tuanya yang sangat sibuk ya Bu ya. Iya, Seperti itu. betul. Iya, Mhm. betul sekali Bu Irma, gitu. Heeh. Mhm. Jadi istilahnya setelah pandemi itu kita berusaha gitu ya menormalkan lagi gitu ya kondisi pendidikan sekarang seperti itu Bu gitu. Kita mulai Iya, bangkit kembali gitu. Alhamdulillah dengan adanya kurikulum merdeka seperti ini. Gitu. iya, Jadi benar benar-benar sekali di Bu. kurikulum merdeka ini benar-benar kurikulum yang apa itu mengajarkan anak sesuai dengan minat bakatnya seperti itu Bu. Iya, benar sekali, Bu. Jadi, alhamdulillah anak ini tadi, Bu, walaupun dia PR-nya hanya kurang lancar membaca sama menulis aja, Bu. Anak ini tadi kalau dia dalam misalnya bernyanyi gitu, Bu, dia sangat Hmm? antusias sekali untuk tampil, dia percaya diri, kemudian dia Hmm, juga kalau dalam prakarya itu dia rapi gitu, Bu. Terus ya. kayak belajar matematika itu alhamdulillah dia, bisa gitu, Bu, perkalian pun bisa. Jadi, karena mungkin angka ya, Bu, jadi dia bisa Iya. belajar memahami. Nah, kalau membacain tadi huruf, tidak banyak merangkainya, itu Hmm. yang, karena tidak ada bimbingan dari orang tua, itu tadi. Jadi memang menjadi PR besar sekali gitu, Bu, untuk bagaimana anak ini tadi menghadapinya gitu, Bu. Iya, seperti itu, Bu. Heeh, ya. Karena bakat anak itu kan yang berbeda-beda ya, Bu, ya. Ada yang Iya, dia di ini, di angka gitu kan, ada yang di seni gitu, ada yang di bahasa, seperti itu. Tergantung istilahnya orang tua dan gurunya yang mengarahkannya, seperti itu, Bu, gitu kan. Mungkin dia iya, tidak menonjol istilahnya di akademik, cuman dia di bakatnya dia sangat menonjol gitu kan. Nah, kita mengasahnya di bakatnya, minat dan bakatnya. iya, benar sekali, Bu. Saya juga merasa sangat beruntung sekali karena teman-temannya juga tidak membuli dengan keadaan dia belum bisa lancar membaca dan menulisin tadi, Bu. Jadi Iya, teman-temannya bahkan membantu jika dia mengalami kendala atau masalah, itu malah teman-temannya memberi semangat juga kepada anak ini, supaya anak ini ada semangat untuk belajar membaca dan menulis gitu. Jadi, dorongan dan dukungan dari teman-temannya juga alhamdulillah sangat positif sekali kepada, anak ini, Bu. iya, alhamdulillah ya, Bu, ya. Jadi anak Mmm, itu jadi lebih semangat ya untuk membangun betul, kemampuan membacanya gitu, karena banyak mhm, dorongan dari sana sini gitu, dari iya, gurunya, dari temennya gitu, dari orang tuanya juga gitu. Ya, iya, betul sekali, kedepannya Bu. juga heeh, semoga kedepannya juga anak tersebut menjadi lebih baik lagi seperti itu ya, Bu, ya. Iya, betul sekali, Bu. Harapannya seperti itu supaya anak ini lebih bersemangat gitu, Bu, mhm. Dan, motivasi untuk bisa itu tadi alhamdulillah, jadi dia, lebih bersemangat gitu, Bu. Itu Iya. yang saya harapkan Mhm. gitu, Bu. Makanya jadi saya dari kemarin tuh pengen banget nelpon Bu Irma tadi. Jadi saya telepon sepertinya lagi, sibuk gitu. Cuman saya coba Mhm. cari referensi dari YouTube, kemudian saya nanya sama rekan yang lain, makanya saya Mhm. telepon Bu Irma kemarin itu, Bu.
Ya, Iya. berharapnya ya ini tadi Bu, saya senang sekali, terima kasih kepada Bu Irma sudah memberikan arahan kepada saya untuk menemukan solusinya ya Bu Irma ya. Terima kasih Ya, banyak ya Bu Irma. alhamdulillah. Sama-sama Iya. Ibu. Gimana perasaannya, Bu? Alhamdulillah rasanya saya sangat senang dan lega sekali Bu. Yang tadinya saya galau, saya bingung Bu. Gimana Mhm. ini cara anak ini tadi kan. Saya cari referensi Mhm. YouTube gitu kan. Ah, ternyata masih belum juga. Saya cari dari teman. Oh, pengen deh rasanya nelpon Bu Irma tadi gimana caranya gitu kan. Siapa tahu bisa menemukan solusi. Alhamdulillah tadi Bu Irma membimbing saya dengan cara tadi menghubungi orang tua ya Bu Irma ya tadi ya. Iya, panggil orang Iya, tuanya. menghubungi orang tua mencari apa tadi Bu Irma juga menuntun saya untuk kalau bisa, saya itu ini, saya, berpikir tadi, "Oh ya benar juga," saya cari dulu latar belakangnya tadi, terus, ternyata dukungannya nggak cuman orang tua aja dan saya yang bekerja sama, tetapi, dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman anak ini tadi, itu dari Mhm. guru yang mengajar di kelas itu juga alhamdulillah sangat berperan sekali. Ini saya terima kasih banyak loh Bu Irma, akhirnya, unek-unek saya itu tersampaikan gitu Bu Irma. Iya, Bu, alhamdulillah kalau saya bisa ini ya, Bu, ya, membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah gitu kan. Iya. Karena masalah ini memang sering kita hadapi ya, Bu, ya, sebagai guru ya, dengan menghadapi Iya, berbagai macam karakter anak gitu kan, yang berbeda gitu, dan latar belakang yang berbeda pula gitu kan. Bagaimana kita harus membuat suasana belajar itu senyaman mungkin gitu kan, sehingga anak itu nyaman belajar di sekolah. iya betul sekali Bu. Jadi bagaimana anak ini tadi bisa belajar nyaman di sekolah, walaupun ya tadi benar sekali kata Bu Irma, jadi setiap anak itu tidak harus selalu berhasil dalam semua bidang, tapi mungkin ada satu bidang yang bisa dia tekunin, itu bisa menjadi dia berhasil tadi. Benar seperti kata Bu Irma tadi, ada gaya dan, minat dan bakat anak masing-masing gitu ya Bu Irma ya? Iya, Itu yang, alhamdulillah tadi, Bu Irma saya merasa sangat senang sekali gitu ya Bu Irma ya. iya, Iya, jadi iya, Bu. jadi saya merasa sangat senang sekali tadi, ternyata, bahwa memandang anak itu tidak mesti harus semua bisa, dan kita berpikirannya seperti itu ya, Bu. Iya. Merubah pola pandang, pola pikir Pola. kita ya, Bu, ya. Iya. Iya, saya terima kasih loh ini, Bu. Iya, sama-sama, Bu, karena kecerdasan anak itu kan beda-beda, Bu. Kecerdasan anak itu Iya, beda-beda gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan kecerdasan anak tersebut, minat bakat tuh kita nggak bisa gitu. Karena kodratnya mereka lah seperti itu gitu. Kita hanya bisa membimbing, mengarahkan gitu agar anak itu mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dengan gaya belajar mereka, seperti itu, Bu. iya benar sekali, Bu. Jadi alhamdulillah dengan gaya belajarnya itu tadi, proses belajar memahami itu ternyata memang sangat perlu sekali ya, Bu, ya. Jadi Iya. bagaimana cara memahami anak-anak ini tadi gitu, Bu. Alhamdulillah sekali itu, Bu. Eee, baik terima kasih banyak ya, Bu, atas solusinya ini, Bu. Iya, terima kasih banyak Bu Irma atas, tadi arahannya dalam menuntun saya menemukan solusi. Akhirnya saya ini lega, saya ininya perasaannya saya, Bu. Alhamdulillah sekali, Bu. Eee, semoga Bu Irma sehat selalu ya, Bu Irma. Amin, iya Bu, Iya, sama-sama. Semoga Bu Alina sehat mhm, selalu, diberi kesabaran gitu kan dalam menghadapi anak-anak, mencerdaskan anak bangsa gitu kan. amin, ya Allah. Jadi kalau saya ada masalah lagi, bolehlah Bu Irma nanti diangkat teleponnya ya, Bu Irma ya. Ya boleh Bu gitu. Iya. Boleh. Saya ini suka bingung menghadapi murid, makanya saya suka nelpon Bu Irma gimana, atau udah mendapat solusi gitu ya. Saya akhiri Bu Irma ya. Ya. Wah, assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.